Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 MI Unggulan Miftahul Huda. Untuk kali ini kita mengenal pelajaran adzan atau tentang adzan, pelajaran fikih tentang adzan. Pengertian adzan itu adalah pemberitahuan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah yaitu kata-kata seruan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Saman kan sudah sering mendengar ketika menjelang malam ada orang adzan, berarti itu masuknya waktu maghrib. Setelah itu jarak 1,5 jam kok ada adzan lagi, berarti itu masuknya waktu isya. Nah, itulah adzan itu seperti itu. Jadi memberitahukan masuknya waktu sholat. Adzan dikumandangkan ketika sholat fardu, tidak untuk sholat sunnah. Apa sih sholat fardu itu? Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi adzan tidak dikumandangkan ketika sholat sunnah seperti sholat duha, tidak boleh ada adzannya. Sholat hari raya tidak ada adzannya, atau sholat yang lain seperti sholat taraweh, sholat tahajud tidak ada adzannya. Orang yang mengumandangkan adzan namanya muadzin. Jadi muadzin itu adalah orang yang mengumandangkan adzan. Bagian yang kedua pengertian iqomah. Jadi ada adzan, ada iqomah. Ada adzan, ada iqomah, bedakan ya. Kalau adzan itu memberitahukan masuknya waktu sholat, atau memanggil orang dengan tujuan memberitahu bahwa itu sudah masuk waktunya sholat. Sedangkan kalau iqomah dari segi bahasa adalah mendirikan, yaitu kata-kata sebagai tanda bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Maka sesegera mungkin ketika kalian mendengar iqomah, segera berdiri, meluruskan dan merapatkan barisan sholat. Jadi kalau sudah mendengar iqomah berarti sholat itu sudah segera dilaksanakan. Setelah iqomah selesai langsung sholat. Berbeda dengan adzan. Kalau adzan, setelah adzan tidak langsung sholat, tapi ada jedanya dahulu. Biasanya diisi dengan pujian untuk persiapan sholat, dengan wudhu atau dengan yang lainnya. Kalau iqomat berarti itu sudah menunjukkan sholat segera dimulai. Sedangkan hukumnya adzan dan iqomah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk sholat fardu. Pelaksanaannya disunahkan dengan suara yang keras, berdiri dan menghadap kiblat. Jadi kalau adzan atau iqomah yang keras suaranya ya, suaranya jangan pelan-pelan, harus yang semangat. Nah, syarat sah dan adzan dan iqomah ini hukumnya. Dalam melakukan adzan dan iqomah harus diperhatikan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. 1, harus sudah masuk waktu sholat. 2, adzan harus dengan bahasa Arab. Iqomah adzan harus dengan bahasa Arab. 3, adzan dan iqomah dengan suara yang nyaring. Jadi sebisanya, semampunya adzan itu harus menggunakan suara yang bagus. Suaranya diapi-api, ojo suaranya elek. 4, tertib dan mualat, harus urut-urut. 5, adzan harus dilakukan oleh satu orang saja, tidak boleh gantian loh ya. Jadi satu adzan yang bersuara atau yang mengucapkan 2 orang gantian, tidak boleh, harus satu orang sampai selesai. Yang 6,
orang yang mengumandangkan adzan harus laki-laki, sedangkan kalau iqomat boleh perempuan. Ketentuannya bagi muadzin. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh muadzin: 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebaiknya orang yang adzan itu harus suci, baik hadas kecil maupun besar. 2. Menghadap arah kiblat. Kalau di sini berarti menghadap ke barat. 3. Dilakukan oleh orang yang baik akhlaknya dan merdu suaranya, serta nyaring. Jadi dipilih orang yang paling nyaring yang mana, nanti disuruh adzan. Atau suara sampean dinyaring yang tingkan, dimerdu-merdukan. Maka banyak kan lomba-lomba adzan. Kalau bisa sampean ikut loh ya. Kalau nanti ada lomba adzan ikut. 4. Dilakukan di tempat yang tinggi, kecuali jika menggunakan pengeras suara. Kenapa harus di tempat yang tinggi atau menggunakan pengeras suara? Supaya orang-orang yang di rumah, supaya orang-orang itu tahu, mendengar bahwa ini sudah masuk waktunya sholat, bahwa ini sudah segera dilaksanakan sholat. Yang kelima, dilakukan secara berdiri kecuali udzur atau berhalangan. Kalau memang sakit tidak bisa berdiri ya enggak masalah. 6. Menolehkan wajah ke sebelah kanan ketika menyeru hayya 'alas shalah, dan menoleh ke sebelah kiri ketika menyeru hayya 'alal falah. 7. Melakukan tarji' ketika adzan, yaitu menyebut 2 kalimat syahadat secara lirih sebelum dinyaringkan. 8. Melakukan tatwib ketika azan subuh, yaitu menyebut kalimat as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. 9. Meletakkan jari-jari tangan di kedua telinga ketika adzan dengan tujuan supaya suaranya lebih tinggi, untuk meninggikan suara. 10. Berdoa dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Cukup begitu dulu anak-anak dipelajari, nanti kita lanjut untuk pelajaran adzannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.